Di video kali ini kita akan bahas tentang nasi. Karena kalau kita ngomongin diet, biasanya ada kontroversi tentang nasi. Boleh atau enggak, wajib atau enggak. Jadi pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Fat Activator, mengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Jumpa lagi dengan Sandika Maharendra dari dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan mengajari Anda cara melakukan diet yang sehat agar bisa turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi silakan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas tentang nasi. Karena ketika kita ngomongin diet, biasanya ada kontroversi tentang nasi. Jadi topik kita kali ini tentu saja adalah nasi ini sebaiknya dipuji atau dibenci. Dan kali ini saya tidak sendirian karena saya didampingin oleh istri saya. Dan langsung mari kita sambut, inilah Siska Recika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah membersamai saya lagi di konten ini ya. Gini Recika, kali ini kita akan ngomongin tentang nasi ya. Karena kalau kita ngomongin tentang diet, apapun nama dietnya biasanya akan diikuti dengan kontroversi tentang nasi itu. Ya. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan, ada yang mewajibkan, dan bahkan ada yang mengharamkan dalam tanda kutip gitu ya. Yang biasanya nasinya itu disalah-salahin gitu. Dan ada beberapa topik yang akan kita bahas nih. Yang pertama, orang-orang biasanya akan ngomong kalau nggak makan nasi itu rasanya belum makan gitu. Jadi kayaknya belum mantep kalau belum makan nasi, meskipun dia udah makan roti lah, makan mie dan lain sebagainya gitu. Pendapat Jessica gimana? Menurut saya sih itu hanya perasaan aja ya. Karena makan nasi itu udah jadi kebiasaan ya. Kayak gini contohnya, kita dari kecil dikasih makan makanan tertentu dengan pola makanan tertentu, pasti bakal ke bawah sampai besar. Nah, makanan utama negara kita kan ada nasi, ada ubi, ada singkong dan sebagainya itu ya yang biasa kita makan dari kecil. Nah, kalau suatu saat kita harus dalam kondisi yang ngurangin nasi atau harus berhenti makan nasi, pasti kayak ada yang hilang ya, karena kebiasaan aja gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau objektif nginget dulu, karena apa sih kita makan nasi gitu, nggak ada yang inget biasanya ya. Karena memang dia begitu inget pernah makan, yang dimakan itu gitu ya. Iya, kebiasaan dari kecil kita dikasih makan apa, pola makannya kayak apa ya pasti ke bawah sampai besar. Dan kadang ada yang ngomongin, oh nasi itu kan Indonesia banget gitu ya. Ini sekedar info untuk teman-teman, sebenarnya makanan pokok bangsa Indonesia itu bukan nasi aslinya. Jadi dahulu kala nenek moyang kita itu makanannya adalah umbi-umbian, ubi, sagu dan lain sebagainya. Oh iya. Dan nasi itu masuknya lewat pedagang-pedagang yang dari India gitu. Jadi beras itu masuk dibawa oleh para pedagang dari India dan kemudian ditanam di Indonesia gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak Indonesia kalau nggak makan nasi, itu nggak relevan karena sebenarnya bukan gitu. Terus kan ya, beras yang beredar sekarang di pasaran itu beda dengan beras yang zaman dulu ya, kira-kira 20-50 tahun yang lalu. Jadi beras zaman dulu itu tuh prosesannya itu kayaknya penggilingannya hanya sekali atau sebentar, jadi di bulir padinya itu masih ada vitamin-vitamin, mineral, bahkan seratnya. Nah, kalau beras yang sekarang itu yang putih, bersih, wangi, yang pastinya udah melalui proses penggilingan dan proses yang lama sehingga dia putih bersih. Padahal justru dengan menghilangkan vitamin, mineral dan seratnya itu ya justru ya yang paling cepat dirubah jadi gula yang bikin gemuk gitu. Oke, saya ingat banget dulu waktu kecil kalau di kampung itu karena belum ada penggilingan ya, kalau di sana ditumbuk gitu. Ditumbuk, ditumbuk. Dan atau ketika udah mulai masuk SMA, di daerah situ sudah ada penggilingan, itu kami ada istilah yang namanya beras anyar atau beras baru gitu. Jadi kalau kami biasanya makan itu beras yang digiling itu hanya jatah paling sekitar 2 minggu atau maksimal 1 bulan. Begitu habis giling lagi gitu. Nah kalau yang sekarang ini kita beli beras sekarang itu entah beras kapan gilingnya gitu ya. Nah terus soal cara masak juga orang zaman sekarang sama orang zaman dulu beda ya. Jadi kalau orang zaman dulu ya saya masih ingat
Saya masih ngalamin itu, orang tua saya itu sama saya tuh menanak nasi dengan di dandang ya, yang ada kayak kukusan gitu. Kalau sekarang kan pakai Magicom ya, karena mungkin orang sekarang tuh sibuk ya cari yang instan-instan, jadi tinggal langsung matang gitu aja ya. pakai listrik. Terus orang sekarang tuh maunya makan nasi dalam keadaan hangat. Ya, justru sebetulnya kalau kita masih konsumsi dengan cara zaman dulu itu, jadi begitu matang taruh di meja, jadi makan dalam keadaan dingin kan. Nah itu justru katanya lebih bagus. Kalau karena katanya ya starch atau kandungan karbo dalam nasi tersebut itu yang nggak cepat dirubah jadi gula. Justru kalau berasnya atau nasinya disimpan dalam Magicom dan dalam keadaan hangat terus, itu yang paling cepat untuk dirubah jadi gula dalam tubuh gitu sih katanya. Oke, jadi kalau tadi pakai pendekatan belum makan kalau belum makan nasi gitu ya, sebenarnya enggak juga, hanya perasaan aja. Perasaan dan kemudian karena kebiasaan aja gitu. Jujur, kalau ditanya kenapa kamu makan nasi, biasanya orang nggak punya pendapat sih, nggak punya argumentasi. Karena emang dari awal ya makanya itu gitu. Iya betul. Sekarang yang kedua, katanya kalau belum makan nasi atau nggak makan nasi itu bikin lemes gitu. Iya, banyak tuh yang bilang gitu. Oke ya, sebenarnya gini, tubuh kita itu sebenarnya belum pernah tahu kalau kita tuh udah pernah makan nasi atau belum. Apapun jenis makanannya, entah itu beras, nasi, lontong dan lain sebagainya, dikunyah jadi makanan yang lebih kecil-kecil ukurannya, dicampur dengan air liur gitu ya. Begitu dia masuk ke dalam kerongkongan, terus ke dalam lambung, ke organ pencernaan, bentuknya itu bubur. Tubuh itu udah nggak bisa ngenalin ini beras, apakah ini nasi, ini lontong dan lain sebagainya gitu. Jadi organ pencernaan kita itu nggak pernah tahu kita udah pernah makan nasi atau belum. Jadi apapun yang kita makan, begitu masuk ke dalam organ pencernaan, nama makanan itu udah nggak dikenali lagi, bentuknya udah nggak dikenali, rasanya nggak dikenali, dan bahkan wujudnya itu cantik atau enggak itu udah nggak dikenali. Jadi kenalnya semuanya apa? dalam bentuk bubuk. Yang dikenali itu nutrisinya, kandungan nutrisi dari makanan itu gitu. Contohnya nih, kalau kita ngomongin nutrisi itu ada dua. Pertama adalah makronutrisi atau nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua mikronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tapi jumlahnya kecil. Nah, mikronutrisi itu biasanya pakai satuannya tuh miligram atau mg. Nah, kalau yang makro pakai satuannya gram. Contoh yang mikronutrisi dulu ya, vitamin dan mineral. Vitamin mineral. Vitamin dan mineral itu penting, tapi karena dia mikronutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Penting tapi sedikit. Iya, karena tubuh nggak bisa nyimpen kelebihan atau ekses dari mikronutrisi. Sebanyak apapun kita makan vitamin atau mineral, kalau kebutuhan tubuhnya udah terpenuhi ya dibuang lewat urin. Nggak ada tempat penyimpanannya. Nggak ada tempat penyimpanan untuk mikronutrisi. Yang makronutrisi itu adalah makanan yang kalau dikonsumsi itu bisa dikonversi menjadi energi, yang bisa membuat kita bertenaga, nggak lemes. Bertenaga, gitu ya. Contohnya adalah karbohidrat, kemudian protein, dan kemudian yang ketiga lemak. Ketiga-tiganya ini bisa diubah jadi energi. Nah, jadi ketika kita nggak makan nasi, selama kita masih makan karbohidrat dalam bentuk lain, artinya kita masih bisa dapat energi. Iya, benar juga. Yang kedua, meskipun kita nggak makan nasi atau nggak makan karbohidrat sama sekali, selama tubuh masih mendapatkan makanan dalam bentuk protein ataupun lemak, tubuh masih bisa dapat sumber energi. Karena protein dan lemak juga bisa diubah jadi energi. Atau paling kasarnya nih ya, kita nggak makan sama sekali, entah itu beras dan lain sebagainya, nggak makan nasi, nggak makan lontong, nggak makan daging, atau nggak makan apapun, atau dalam kondisi puasa gitu ya, tubuh itu masih tetap dapat sumber energi. Karena apa? Karena lemak badan kita itu juga sumber energi. Jadi dengan treatment tertentu, lemak badan kita ini bisa diubah jadi energi yang membuat kita nggak lemes gitu. Jadi kalau nggak makan nasi bikin kita lemes, bikin nggak bertenaga, sama, itu hanya perasaan aja, dan itu hanya sugesti. Karena pada kenyataannya yang bisa jadi energi itu nggak cuma nasi, karbohidrat dalam bentuk lain seperti ubi dan lain sebagainya bisa jadi nasi. Bahkan tanpa karbohidrat pun kita makan daging, makan ayam, itu juga bisa jadi sumber energi. Bahkan kita nggak makan pun lemak badan kita juga bisa jadi sumber energi gitu. I see. Iya. Tapi yang tadi Mas Dika bilang, kalau mikronutrisi kan nggak ada tempat penyimpanannya. Nah, kalau tadi lemak bisa digunakan sebagai energi, kalau kita nggak makan, berarti sebetulnya badan kita punya tempat penyimpanan energi dong? Iya, jadi
ketika kita mengkonsumsi makanan dan kemudian itu tidak terkonversi seluruhnya menjadi energi, maka eksesnya itu akan diubah jadi lemak. Jadi lemak. Jadi kita kebanyakan makan lemak, itu akan jadi lemak. Kebanyakan makan karbohidrat juga akan jadi lemak. Oh, oke. Ya. Oke, sip. Sekarang yang ketiga nih, kalau nggak makan nasi, gantinya apa nih, Teh Cika? Oke, balik lagi nih. Kalau kita ada di kondisi yang harus menghindari nasi atau ngurangin nasi, pasti kan kita cari penggantinya nih, ya. Kalau kita cari penggantinya, pasti kan kita cari apa ini? Sumber makanan yang mengandung karbohidrat kan ya. Itu masih ada kentang, masih ada apalagi sih? Singkong. Masih ada lagi jagung. Kemudian yang lagi ngetren sekarang itu ada beras shirataki gitu. Okay. Itu penggantinya. Tapi menurut pendapat aku pribadi nih ya, kalau kita udah harus ngurangin atau menghindari nasi, sebaiknya sih udah nggak usah cari lagi penggantinya sih gitu. Usah tanggung-tanggung gitu. Jadi kalau misalnya harus hilangkan nasi atau harus kurangin nasi, ya udah dari sekian banyak makanan yang ada di sekitar kita nih, nasinya aja yang kita hilangkan. Begitu kita lihat masih banyak kan bisa kita makan selain nasi gitu kan ya. Kayak kalau nggak makan nasi makan apa? Ya makan aja yang ada hewan-hewanan, produk hewani. Kemudian ada juga sayur-sayuran. Terus masih bisa makan buah, masih bisa makan umbi-umbian. Yang penting bukan nasi gitu kan ya. Tapi kita harus lihat lagi nanti kandungan karbohidratnya seberapa banyak. Oke, jadi ada dua alternatif kalau yang saya tangkap ya. Makanan pengganti nasi itu satu yang masih tetap menggunakan karbohidrat, atau yang kedua yang sudah nggak menggunakan karbohidrat dalam bentuk pati-patian tadi gitu ya. Iya. Jadi pilihannya kalau mau bisa aja menggunakan karbohidrat yang lebih kompleks gitu lebih ya. Lebih rendah kandungan gulanya. Atau yang tidak mengandung karbohidrat sama sekali gitu ya. Lebih banyak kemakan hewan gitu ya. Iya. Oke. Sekarang yang keempat atau yang terakhir nih, katanya nggak apa-apa makan nasi, yang penting itu nggak berlebihan gitu ya. Waduh. Nah, takaran untuk nggak berlebihan itu kan susah dan diterapkan ke satu atau kedua orang itu kan berbeda-beda. Abu-abu nih kayaknya nih, nggak jelas. Saya menggunakan pendekatan begini, gula darah kita itu dikatakan ideal kalau di bawah 100 mgdl ya, gula darah puasanya gitu. 2 atau 3 jam setelah makan itu idealnya di bawah 100 mgdl. Darah kita kan 5 liter ya. Jadi kalau 100 mgdl atau miligram per desiliter itu kurang lebih ya, dengan 5 liter darah itu gula darah kita nggak boleh lebih dari 1,5 sendok teh. Kan dikit banget gitu ya. Nah, ketika gula darah kita di atas itu, maka tubuh akan menormalkan gula darah kita dalam waktu secepat mungkin. 2-3 jam gula darah kita itu harus udah di bawah 100 lagi. Dan untuk melakukan itu, ini tugasnya adalah pankreas. Pankreas dia akan memproduksi sebuah hormon yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin ini akan mengangkut kelebihan gula dari dalam darah, dikirim ke sel-sel tubuh kita biar dibakar. Nah, selama sel-sel tubuh kita itu masih nerima insulin datang, nih aku bawa gula, dia masih nerima, kita masih selamat. Karena 2-3 jam kemudian, setinggi apapun gula darah kita akan normal lagi di bawah 100. Tapi ketika insulin ini selalu membawa gula datang ke sel terus, itu ibarat rumah kita setiap 3 menit atau setiap 5 menit datang Gojek nganter makanan, kan kita lama-lama bete juga. Nah, sel juga bisa ngalamin bete. Itu yang disebut insulin resisten. Jadi sel-sel kita itu nolak kedatangan insulin. Nah, ketika insulin ini ditolak oleh sel, konsekuensinya apa? Kelebihan gula dari dalam darah ini nggak bisa masuk ke dalam sel untuk dibakar. Jadi stay dalam gula darah terus? Yes. Resikonya apa? Resikonya ketika kita sudah mengalami insulin resisten, pertama kita akan mengalami yang namanya obesitas atau kegendutan. Terus kemudian tensinya pasti akan tinggi. Kemudian kolesterolnya itu pasti juga akan tinggi. Terus kemudian lingkar pinggangnya untuk laki-laki pasti di atas 90 cm dan untuk perempuan di atas 80 cm. Buncit dong? Iya, buncit. Selain itu nanti yang perempuan bisa mengalami PCOS, kemudian myom dan lain sebagainya, yang laki-laki bisa prostat dan lain sebagainya. Banyak banget nyebar kemana-mana. Sumbernya apa? Insulin resisten tadi gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat tadi, nggak apa-apa makan nasi selama nggak berlebihan. Ini berlaku jika dan hanya jika ya untuk orang-orang yang masih muda,
terus kemudian aktivitasnya itu masih sangat tinggi, kemudian badannya masih sehat, bentuk badannya itu masih langsing gitu ya, itu bisa dikatakan asal nggak berlebihan. Karena apa? Begitu dia makan nasi, aktivitasnya tinggi, metabolismenya masih bagus, gula darahnya masih aman-aman aja. Tapi ketika ini diterapkan ke orang-orang yang udah obesitas, udah gendut, atau orang-orang yang kolesterolnya udah tinggi, atau orang-orang yang udah diabetes, atau yang udah tensinya tinggi, nggak bisa. Karena apa? Penyakit-penyakit yang mereka alami, diabetes, obesitas, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk konfirmasi bahwa dia itu udah berlebihan. Kalau dia nggak berlebihan, nggak mungkin dia mengalami obesitas, dia mengalami diabetes, dan lain sebagainya gitu. Jadi argumentasi yang mengatakan nggak apa-apa makan beras selama nggak berlebihan, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang masih normal, yang masih muda, masih aktif, masih sehat. Untuk kita yang udah di atas 30 tahun, yang aktivitasnya udah banyak di rumah daripada bergerak, yang lingkar pinggangnya udah lebih dari itu, gula darahnya udah tinggi, kemudian kolesterolnya udah tinggi, ini nggak relevan gitu. Ya, tapi kalau menurut aku, penting nggak berlebihan juga berlaku untuk yang masih sehat. Ya nggak? Kalau tidak ingin itu terjadi. Kalau gitu. tidak ingin terjadi apa tadi? Resistansi insulin sebagai pencegahan ya? Yes. Jadi kalau kita masih berlebih-lebihan, ya nunggu waktu aja sih. Sebetulnya makan nasi 3 kali sehari menurut aku nih ya, nggak apa-apa sih ya. Yang berlebihannya itu adalah di antara jam waktu makan itu kita masih mengkonsumsi banyak sekali makanan yang mengandung karbohidrat juga. Meskipun bukan nasi gitu ya. Iya, meskipun bukan nasi, meskipun tidak manis gitu. Karena itu tadi, tubuh nggak kenal yang kita makan itu nasi atau bukan. Iya. Dia nggak kenal yang kita makan itu manis atau enggak. Yang kita makan enak atau enggak, dia nggak peduli dengan itu. Yang dia kenali, kalau ini adalah karbohidrat, ya udah dirubah jadi gula. Gua ubah jadi gula. Nah, karena gulanya tinggi, ya udah gua turunin dengan cara apa? Kirim ke sel. Kalau selnya udah nggak mau, ya udah gua ubah jadi lemak badan gitu kan. Oh, oke. Rumusnya sesimpel itu. Jadi hampir semua penyakit-penyakit selama dia akar masalahnya adalah insulin resisten, solusinya hampir sama. Jadi kolesterolnya tinggi, diabetes, kemudian miom, kista, prostat, dan lain sebagainya. Kalau kita mau objektif, oh ini disebabkan insulin resisten, berarti solusinya apa? Solusinya kontrol konsumsi karbohidrat, salah satunya adalah nasi. Iya benar. Jadi yang dibetulkan adalah kondisi resistansi insulinnya itu, insulinnya itu. Nah, yang memicunya kan apa? Makanan. Salah satunya makanan. Gitu. Iya, jadi itu yang kita betulkan ya. Jadi sumber masalahnya di situ. Iya. Bukan berarti teman-teman nggak boleh minum obat penurun gula, obat penurun kolesterol, atau obat untuk miom dan lain sebagainya, boleh. Tapi kalau hanya mengandalkan itu saja tanpa membenahi akar masalah yang sebenarnya, mau sampai kapan Anda minum obat-obatan? Nggak selesai-selesai. Nggak akan selesai. Nggak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ketika dia tidak dibarengi dengan gaya hidup yang sehat dan pola makan yang sehat juga. Iya, gitu. setuju. Nah, sekarang konklusinya nih atau kesimpulannya setelah kita paparkan tadi 4 poin tadi ya tentang nasi. Nah, sebaiknya nasi ini dipuji atau dibenci atau dibully gitu. Aduh, jawabnya apa ya? Sebaiknya nasi itu jangan dibully. Dipuji lah, karena memang dari kecil kan kita udah kenal nasi ya, kita udah makan nasi ya, itu mau nggak mau kita harus akui itu makanan pokok negara kita ya. Jadi jangan dibenci atau dibully, karena kalau dibenci mungkin kita nggak sampai sekarang ini gitu. Betul. Ya, karena kita dulu makan nasi. Betul. Gitu. Nah, yang lebih tepat menurut saya adalah nasi itu diucapkan terima kasih. Oh, gitu. Nasi, kamu udah membantu saya. Tadi ya, pilihannya dipuji atau dibully? Dari kecil curang sampai nih. Besar gitu. Oh gitu, terus. Tapi kayaknya kita sampai di sini aja gitu ya. Jadi nggak dipuji, nggak perlu juga dibenci. Kita kan punya kemerdekaan ya untuk memilih atau enggak. Yang nggak boleh itu kan mengharamkan sesuatu yang halal dan atau menghalalkan sesuatu yang haram. Oh, itu kan dan ada. Nasi itu halal gitu. Jadi kita kalau membenci nasi itu membenci ciptaan Allah yang bermanfaat untuk orang-orang yang masih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa subscribe juga channelnya Siska Tecika ya. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Saya Andika Maharendra. Saya Siska Tecika. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.